Shalom adik-adik semuanya. Gimana sekarang udah siap belum sekolah minggunya? Siap dong kakak. Oke, nanti sebelum mulai pujian dan mendengarkan firman Tuhan, kita bawakan satu penyembahan dulu. Kita bawakan satu penyembahan yang berjudul Bapak Engkau Sungguh Baik. Mari kita nyanyikan satu pujian berjudul Dalamnya Hatiku. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, sukacita. Sekali lagi. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya
biarkanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Oke, gimana Kak Daniel? Udah cukup belum satu? Belum dong, kurang satu lagi. Oke, kita nyanyikan Kasih Yesus. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Sekali lagi. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Sekali lagi dari awal. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Lebih indah. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Oh Yesusku, balik arah. Oh Yesusku. Sekali lagi balik arah. Oh Yesusku. Hore. Oke, sekarang adik-adik dipersilakan untuk duduk. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nyanyikan satu pujian yang berjudul Firman-Mu Berita Bagi Kami. Nyanyikan dari awal. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sekali lagi. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, bersertaku selamanya. Oh, firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Sekali lagi. Terang bagi jalanku. Mari kita lipat tangan, tutup mata, semuanya fokus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau kami telah selesai menaikkan pujian dan penyembahan. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kakak-kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan juga berkati telinga, mata, dan hati kami, agar kami dapat mendengar firman-Mu dengan lebih baik lagi Tuhan, sehingga bisa menjadi berkat dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, selamat sore. Nah, gimana kabarnya hari ini? Luar biasa kan? Nah, tadi kalau kalian masih pada semangat kok memuji dan memuliakan Tuhannya, walaupun masih udah sore ya sekarang ya. Adik-adik, hari ini kakak mau cerita soal Raja Nebukadnezar. Rajanya
kota Babel. Nah, Raja Nebukadnezar itu suka banget tumbuh-tumbuhan, suka banget tanaman, suka banget bunga-bunga. Siapa di sini yang suka bunga-bunga? Nah, kalau ada sama kayak kakak juga suka tanaman kayak gini. Nah, Raja Nebukadnezar itu sangat kaya. Dia bisa buat apapun yang dia pengen. Dia hidup tenang di istananya. Jarang pergi berperang juga, nggak kayak raja-raja yang lain. Pokoknya semuanya tuh berjalan baik gitu di hidupnya. Tapi pada suatu malam, Raja Nebukadnezar tuh bermimpi. Mimpinya tuh aneh, yang bikin dia tuh cemas gitu. Apa sih arti mimpi ini? Nah, arti mimpinya kita baca bareng-bareng. Mimpinya kita baca bareng-bareng ya di Daniel 4 ayat 10. Daniel 4 ayat 10. Kak Daniel baca dan Daniel 4 ayat 10. Kak Daniel bacain ya. Adapun penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu demikian. Di tengah-tengah bumi ada sebatang pohon yang sangat tinggi. Pohon itu bertambah besar dan kuat sehingga tingginya. Daniel 4 ayat 10 kakak bacain ya. Adapun penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu demikian. Di tengah-tengah bumi ada sebatang pohon yang sangat tinggi. Pohon itu bertambah besar dan kuat, tingginya sampai ke langit dan dapat dilihat sampai ke ujung seluruh bumi. Daun-daunnya indah, buah-buahnya berlimpah-limpah. Padanya ada makanan bagi semua yang hidup. Di bawahnya binatang-binatang di padang mencari tempat bernaung, dan di dahan-dahannya bersarang burung-burung di udara, dan segala makhluk hidup mendapat makanan daripadanya. Kemudian dalam penglihatan yang kudapat di tempat tidurku, itu tampak seorang penjaga, seorang kudus, turun dari langit. Ia berseru dengan nyaring, demikian katanya, "Tebanglah pohon itu, dan potonglah dahan-dahannya, gugurkanlah daun-daunnya, dan hamburkanlah buah-buahnya. Biarlah binatang-binatang lari dari bawahnya, dan burung-burung lari dari dahan-dahannya. Tetapi biarkanlah tunggulnya tinggal di dalam tanah, terikat dengan rantai dari besi dan tembaga. Di rumput muda di padang, biarlah ia dibasahi dengan embun dari langit, dan bersama-sama dengan binatang-binatang mendapat bagiannya dari rumput di bumi. Biarlah hati manusianya berubah dan diberikan kepadanya hati binatang. Demikianlah berlaku atasnya sampai 7 masa berlalu." Nah, kayak gitu mimpinya adik-adik. Jadi si Raja Nebukadnezar ini tuh bingung. Apa ya arti mimpinya aku? Akhirnya dia manggil tuh cerdik-cerdiknya, ilmu-ilmuannya di seluruh kota Babel yang bisa membaca mimpinya itu. Tapi orang-orang yang dipanggil Raja Nebukadnezar itu nggak tahu apa arti mimpinya Nebukadnezar itu. Adapun yang tahu mungkin dia tuh takut untuk menceritakan arti mimpi Raja Nebukadnezar itu karena takut membuat raja sedih. Akhirnya datanglah Daniel untuk menceritakan apa arti Raja Nebukadnezar itu mimpinya. Bukan Daniel yang ini, Daniel yang di Alkitab. Daniel ini takut sama singa. Nah, Daniel bilang kepada raja tuh kayak gini. Sebelum Daniel menceritakan apa arti mimpinya ke Raja Nebukadnezar, si Daniel tuh mukanya tuh cemas, sedih. Lalu kata rajanya, "Daniel, jangan cemas, gak apa-apa, ceritain aja yang sebenarnya, apa yang ada di benakmu." Jadi si Daniel bilang begini, "Tuanku, alangkah baiknya mimpi itu bukan ditujukan untuk tuanku," maksudnya si Raja Nebukadnezar ini. Jadi yang dimaksud pohon itu adalah
Raja Nebukadnezar ini si yang sangat kuat dan memberikan makanan dan perlindungan bagi semua. Tapi jika si Raja Nebukadnezar ini tidak mengetahui dan menyadari kekuasaan yang dikasih sama Tuhan, nanti Tuhannya marah. Terus kalau Tuhannya marah, nanti kekuasaannya si Raja Nebukadnezar ini bakal diambil dari si Raja Nebukadnezar. Jadi pohonnya itu diibaratkan sesuai dengan Raja Nebukadnezar. Nah, karena di mimpinya tulisannya pohon itu akan ditebang, itu maksudnya kekuasaannya si raja ini tuh mau diambil dan hidup seperti binatang liar. Tetapi kalau si raja ini kembali ke Tuhan, itu memuji dan memuliakan Tuhan, kekuasaan itu nggak bakal diambil. Tapi juga rajanya itu harus bersikap adil, memberi orang miskin makanan, baik hati, rendah hati, seperti itu. Nah, akhirnya raja itu melakukan apa yang seperti Daniel katakan selama 1 tahun. Selama 1 tahun dia berjalan, dia melakukan tuh apa yang Daniel katakan. Nah, akhirnya pada satu malam, Raja Nebukadnezar ini sedang jalan-jalan di tanaman-tanamannya, di atas kerajaannya kan ada tanaman, ada pohon-pohon. Nah, si Raja Nebukadnezar ini bilang, dia bilang gini, ini lihatlah kota Babel, ini pekerjaanku, ini yang aku bangun, ini karena kekuatan aku dan kekuasaanku. Nah, itu bikin hati Tuhan tuh marah, karena kan yang memberi dia kekuasaan, yang memberi dia kekuatan kan Tuhan. Jadi ini bukan karena dia. Akhirnya pas dia ngomong gitu, belum selesai ngomong, ada suara gluduk-gluduk tuh dari langit, kayak mau hujan. Terus ada suara malaikat ngomong gini, Raja Nebukadnezar, akan aku ambil kekuasaanmu dan kamu akan pergi ke hutan dan menjadi seperti binatang. Itu seperti yang dikatakan Daniel waktu menceritakan mimpinya Nebukadnezar. Nah, si malaikatnya itu bilang dia akan seperti itu di hutan, seperti binatang selama 7 masa. 7 masa itu maksudnya 7 musim, dan kan 1 tahun ada 2 musim, jadi 3,5 tahun. Dia akan di hutan, dia akan menjadi seperti binatang, makan rumput kayak sapi. Padahal tuh udah diingetin Daniel waktu 1 tahun yang lalu, jangan pernah sombong. Terus akhirnya terjadi kan apa yang Daniel bilang soal mimpinya raja. Jadi selama 3,5 tahun atau 7 musim, Raja Nebukadnezar tuh ada di hutan, makannya rumput, rambutnya panjang sampai ke tangan-tangan, terus kukunya panjang-panjang gitu, nggak dipotong. Nah, akhirnya selama udah lewat nih 3,5 tahun, 7 musim, akhirnya si Raja Nebukadnezar itu kembali ke istana dan pengawal-pengawalnya, tentara-tentaranya, rakyat-rakyatnya itu menyambut dia dengan sukacita. Nah, gini adik-adik, dari kisahnya Raja Nebukadnezar ini kita diingetin sama Tuhan. Semua kepercayaan yang kita kasih, yang kita dapat itu semua dari Tuhan. Nanti kakak titip pesan aja, mungkin adik-adik sekarang masih belum dapat tanggung jawab. Nanti kalau udah gede, selalu ingat Tuhan ya, jangan lupa sama Tuhan. Soalnya tuh semua yang ada di hidup kita itu pasti karena Tuhan. Adik-adik bisa dapat nilai bagus, adik-adik dapat ranking. Nanti kalau udah gede misalkan, dan kakak adik-adik bisa jadi ketua apa, jadi orang yang bertanggung jawab, jadi orang yang dikasih pertanggungjawaban.
Itu semua karena Tuhan kasih itu ke adik-adik. Jadi adik-adik jangan sombong, jangan kira ini aku dapat nilai bagus, aku dapat tanggung jawab ini karena itu kekuatan aku, karena aku pinter, karena aku sering belajar. Enggak, itu karena Tuhan memberikan hikmat kepada adik-adik. Makanya adik-adik, kenapa kalau sebelum ujian, sebelum sekolah pasti adik-adik berdoa kan? Karena adik-adik minta hikmat dari Tuhan. Nah, karena sebelum belajar adik-adik minta hikmat dari Tuhan, terus akhirnya adik-adik dapat nilai yang bagus. Nah, itu berarti karena Tuhan udah kasih hikmatnya ke adik-adik. Nah, jadi walaupun nanti adik-adik udah gede juga, kakak cuman titip jangan lupain Tuhan, itu aja. Nah, adik-adik, sekian dari firman Tuhan. Untuk ayat hafalannya kita ambil dari Daniel 4 ayat 37. Kakak bacain ya. Jadi sekarang aku, Nebukadnezar, memuji, meninggikan, dan memuliakan Raja Sorga yang segala perbuatannya adalah benar, dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Sekian firman Tuhan. Nah, kita berdoa dulu ya bareng-bareng. Kita bersatu dalam doa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih firman Tuhan ini sudah mengingatkan kita untuk tidak lupa sama Tuhan, tidak menyombongkan diri kepada orang lain, dan tetap rendah hati. Tuhan Yesus, sekiranya Tuhan memberkati adik-adik dalam semua kegiatannya, sehingga adik-adik tidak lupa sama Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kita mau ibadah sore, berkati yang beribadah online maupun yang offline. Tuhan, sekiranya Tuhan berkati ibadah-ibadah kami di minggu ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.